Lambaikan tanganmu, katakan shalom. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita ketika masuk ke dalam rumah Tuhan, kita sama-sama punya komitmen hari ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan, amin. Menyenangkan hati Tuhan dengan pujian sembah kita, menyenangkan hati Tuhan dengan membawa hati yang siap dibentuk dengan firman Tuhan. Bagi jemaat yang mungkin menyaksikan dari rumah, beribadah dari rumah, mari kita siapkan hati yang terbaik, sama-sama dimanapun kita berada, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari jemaat yang di gereja kita boleh berdoa, yang di rumah kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Kami percaya kekuatan yang dari Tuhan menjadi bagian kami. Kami percaya penyertaan yang dari Tuhan menjadi penyertaan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Dan satu yang kami inginkan Tuhan, Engkau disenangkan. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Layakan hati kami. Kuduskan dari kepala hingga kaki kami. Sehingga kami layak menyembah Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, setiap kami mengalami pemulihan, setiap kami mengalami kelepasan. Karena itu biarkan setiap kami berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan mendengar isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau beribadah. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat puji-pujian kami di hadirat Tuhan. Kami percaya malaikat di surga di tempat ini bersama-sama menaikkan pujian bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Mari jemaat Tuhan katakan, aku menyembah Tuhan, menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan, Yesusku, hanya Engkau segalanya bagi kami. Hanya Kaulah segala kami yakin.
Engkau boleh bangkit berdiri. Hampiri Tuhanmu dalam hadiratnya. Oh, kami hampiri tata Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari masing-masing kita persembahkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Karunia-Mu Bapa, sebab kekuatanku, kekuatanku. Engkau Allah yang membuat kami kuat. Hadirat Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Yesusku, hanya Kaulah. Dengan imanmu katakan, aku yakin, kami yakin Engkau di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata kemenangan terjadi di sini. Oh, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, mari dengan imanmu nyatakan, kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir, Engkau hadir di sini. Kuasa-Mu bekerja, memulihkan, menyembuhkan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, mari angkat tanganmu, nyatakan imanmu. Kami yakin, ku yakin Kau hadir. Allah, Kau hadir di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja, mujizat terjadi. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ku yakin, mari rasakan kehadiran Tuhan. Allah menjamah setiap kami. Allah menemui setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Allah, Kau hadir bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir.
sucikan, kuduskan, mengalir kemenangan yang dari Tuhan jadi bagian kami. Kuasa-Mu bekerja saat kami menyembah-Mu. Roh Kudus menjamah, Allah yang bekerja mengalir di tempat ini. Allah yang kudus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan iman menyatakan kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan dengan imanmu terjadi di sini. Boleh berikan sorak-sorai-mu untuk Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita memberikan pujian kita untuk Tuhan, pemulihan terjadi bagi setiap kita. Amin. Ketika Tuhan hadir, Dia menjamah setiap kita, memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita penghiburan. Sebab Allah sumber kekuatan kita. Yang percaya mengamini bahwa Allah sumber kekuatan kita, katakan amin. Mari nyanyikan pujian ini. Amin. Kami nyatakan Kau sumber kekuatan kami, Tuhan. Tak
menjadi sumber kekuatan kita, maka di dalam badai pun kita akan tenang. Amin. Di dalam segala hal dalam hidup kita, jika Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, maka kita akan dapat tenang. Kita mau tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah sumber kekuatan kami, Allah tempat perlindungan kami, Allah yang tidak pernah sekalipun mengecewakan kami. Kami tenang di dalam Tuhan, kami tenang bersama Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari lingkupi setiap kami dengan naungan kasih Tuhan. Lingkupi dengan sayap-Mu, mari naungi kami, naungiku dalam di saat badai
segala-galanya dalam hidup kami. Maka pada pagi hari ini kami rindu untuk Engkau berbicara buat kami secara khusus. Pakai hamba-Mu yang kecil sebagai alat-Mu. Apa yang ada isi hati-Mu yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu untuk memberikan mencelikan mata rohani kami, untuk mendidik kami dan membimbing kami. Roh Kudus, urapi secara khusus, urapi kami yang mendengarkannya. Kami serahkan segala beban kami serahkan segala masalah hidup kami semua kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan amin. Shalom. Shalom. Oke. Saya percaya dan kerinduan saudara, kerinduan saya, kerinduan Tuhan sama ya. Jadi kerinduan saudara, saya dan kerinduan Tuhan sama. Tuhan ingin mendapatkan, kalau Dia datang, ingin mendapatkan gereja yang tidak cacat celah, sebagaimana 2 Korintus 11 ayat 2 dan 4 ya. Mendapatkan mempelai wanita yang perawan, arti perawan tidak cacat celah ya. Sesuatu yang normal dan dapat diterima. Maka firman Tuhan ini memberikan satu didikan ya. Firman Tuhan memberikan satu ajaran. Firman juga membentuk karakter kita ya. Sebagai karakter yang tidak baik, yang jelek menjadi karakter seperti apa yang maunya Tuhan, tidak cacat dan celah. Itu dalam hal manusia normal pasti mirip cerita sama saya dan apalagi Tuhan ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Dia ambil di Yakobus pasal 4 ayat 8c. Miliki hati yang suci. Perhatikan, hari ini saja saya ya. Miliki hati yang suci. Yakobus pasal 4 ayat 8c. Oke, perhatikan ayatnya. Ya. Dan sucikan hatimu. Ya, sucikan hatimu. Hei, kamu yang mendua hati. Ya, Tuhan mau firman Tuhan sucikan hati kita dari hal yang mendua hati. Artinya hanya satu Tuhan gitu ya, nggak beda ya. Hanya satu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Jangan menyimpang gitu, jangan menyimpang lah. Kalau katakan berzina atau menyimpang gitu ya, berzina atau menyimpang seperti Esau gitu menyimpang. Nah, kita akan lihat. Kita nggak bisa baca ayatnya ya, menghemat waktu supaya selesai semua. Yunus pasal 4 ayat pertama sampai ayat 11. Kita nggak bisa baca ayatnya, menghemat waktu ya, ngejar waktu. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 ada 4 hal yang menjadi berkat. Yang pertama, perhatikan, Yunus marah. Yang kedua, Yunus minta mati. Yang ketiga, Tuhan punya rencana yang besar. Yang keempat, ikutilah teladan Yesus. Karena kita lihat yang pertama, Yunus marah. Ya, Yunus marah. Ya, Yunus marah. Kalau orang marah, pasti ada sebabnya. Ya, pernah saya marah, saudara juga pernah marah, ibu guru marah, pimpinan kita marah, orang tua kita marah, papa mama, wajar. Ya, orang marah normal. Tetapi pasti ada sebabnya. Ya, sebabnya. Kenapa? Mengapa Yunus sampai marah? Harga dirinya jatuh. Ya, coba perhatikan. Harga dirinya jatuh. Ya, di mana harga diri jatuh? Maka dikatakan dalam Yunus pasal 3 ayat yang keempat. Nanti baru Pak ayat 2-nya. Yunus pasal 3 ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan, lalu berserulah 40 hari lagi, maka Niwe akan ditunggang balingkan. Ini perkataan Yunus. Ya. Dan Yunus mendapat firman dan
firman yang disampaikan pada Yunus, dan Yunus menyampaikan kepada Niniwe. Ya, kota Niniwe, 40 hari lagi Niniwe akan ditumpang balingkan. Jadi Yunus berkata atas perintah Tuhan, dan dia sebagai nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Niniwe, 40 hari lagi akan ditunggang balingkan. Siapa? Niniwe ini kota Asyur, ya, penduduk katakan bangsa Asyur, dia tinggal di Niniwe. Niniwe ini kota yang katakanlah kota yang nggak bener, ya, dursila, jahat. Jadi kehidupan di Niniwe ini benar-benar manusia yang jahat, manusia yang benar-benar jahatnya luar biasa. Dan Tuhan berbicara melalui Yunus, dan Yunus berkata, 40 hari lagi nanti kotamu akan ditumbang balik, hancur loh. Dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Perhatikan kembali. Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Yunus marah, kecewa, ya, kan harga dirinya jatuh loh. Gue ini nabi, bukan saya ya. Saya nabi, dan saya sudah berkata 40 tahun lagi, 40 bulan lagi, 40 hari lagi akan diubang-ubangkan. Ternyata mana buktinya? Dia kecewa. Dia kecewa dengan keadaan yang dihadapi. Dia kecewa. Bukankah Tuhan Engkau Maha Penyayang? Aku tahu. Bukankah aku katakan ketika aku masih negeri, bukan aku berkata bahwa Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang gitu. Harga. Nah, Yunus sebagai nabi, harga diri jatuh. Ya, karena harga diri jatuh. Ya, harga diri jatuh, maka dia marah. Maka dikatakan dalam firman Tuhan kata, ya, harga diri. Perhatikan kembali. Harga diri, perhatikan susunannya. Ya, harga diri. Ya, titik koma atau titik 2. Nilai harga diri seseorang bisa ditentukan oleh bermacam-macam ukuran sesuai dengan filosofi hidup seseorang. Jadi harga diri seseorang ini bisa ditentukan oleh bermacam-macam ukuran sesuai dengan filosofi hidup seseorang. Beda-beda. Ada yang pertama, perhatikan yang pertama. Dikatakan apa yang pertama? Ada yang menilai dengan keakuan. Akulah ada aku. Yang pertama, aku adalah ada yang menilai dengan keakuan. Aku adalah aku. Aku terhormat. Aku harus dihormati. Ya, orang seperti itu mudah terluka kalau direndahkan oleh siapapun juga. Aku ini, aku ini nabi, aku hebat, aku diurapi katanya. Malu kan, gengsi kok. Aku, hebatnya aku ya. Ya, ketika aku ini diutik-utik sesuai dengan filosofi orang itu, hebat tuh, marah. Saudara perhatikan ya, suami sama istrinya. Hei, istri tunduk pada suami ya. Nih ayatnya, wah langsung digunakan ayat firman Tuhan untuk menekan istrinya. Karena sesuatu yang gak cocok dengan hatinya atau filosofinya atau pikirannya. Timbullah marah. Atau pimpinan dengan anak buahnya marah. Ya, kenyataan. Karena aku ini hebatnya aku ini, betapa hebatnya aku. Maka dikatakan yang ada yang milik dengan keakuan akulah aku terhormat, aku harus dihormati, bukan harus dihormati. Ya, minta hormat. Lihat ya orang, ya, makanya orang gila hormat, ya, minta dihormati. Saya suka perhatiin, ya sudah, ya, hormat. Ya, aku harus dihormati. Maka orang seperti ini terluka kalau direndahkan oleh siapapun juga. Maka jangan kaget. Lihat ya. Kita gak usah bicara dunia luar lah, kita bicara hidup kita yang ada saja.
tersinggung. Harga diriku jatuh. Harga diriku jatuh. Harga diriku jatuh. Timbullah kata marah. Lihat pertikaian-pertikaian yang sering terjadi kadang-kadang. Aduh. Ya kita Tuhan. Sampai sekarang dikit-dikit. Aduh. Ngeri gitu. Sedikit-sedikit. Aduh. Karena aku. Ya aku. Anak aku. Sebenarnya ya. Kalau Yunus mengerti, siapakah dia ini? Hei Yunus, kamu hanyalah hamba. Pesuruhnya Tuhan. Jelas Tuhan berbicara pada Yunus. Hei Yunus pergi ke Ninewe. Jelas pesuruh hambanya Tuhan. Hei Yunus pergi ke Ninewe. Tapi bader atau badung gak berdengar-dengaran. Habis hamba. Ini jelas dia hamba, dia lupa. Diri siapa? Dia pikir dia nabi hebat. Diurapi mulutnya menjadi satu kenyataan. Menjadi satu kenyataan yang hebat. Waduh segala-galanya aku ya timbul. Dia tidak tahu bahwa dirinya ada hamba. Jongos, dulos. Hambanya Tuhan. Pesuruhnya Tuhan. Ya, dulu kita hamba dosa. Budaknya dosa sekarang jadi hamba Tuhan. Dia lupa diri. Aku ini. Maka timbullah apa katakan direndahkan apa dihormati tidak mudah terluka. Luka loh. Ya. Kalau direndahkan oleh siapapun sedikit saja. Enggak dihormati. Ngeri ya manusia yang disebut daging. Ya, yang disebut daging kalau dia tidak mengenal diri yang sebenarnya dia hanya hamba. Yunus seorang yang luar biasa. Kalau dia cara pelayanan hebat. Sekali berkhotbah satu kota bertobat. Hebat kan? Ya kalau saudara bercitanya. Satu kota bertobat. Hebat. Mana ada pendetanya bisa menobatkan satu kota. Dia hebat. Hebat luar biasa. Dia timbul. Karena aku. Yang kedua. Harga diri identik dengan perasaan. Harga diri menyangkut dengan atau itu identik dengan perasaan. Ya, harga diri ini ya susah, udah habis baterainya. Menyangkut perasaan. Yunus sebagai nabi merasa harga diri jatuh atau perasaannya maka marah. Ya perasaan. Ya makanya ingat saya ulang ya supaya tambah mantap gitu. Manusia ada dikotomi atau 3 bagian. Dikotomi tubuh, jiwa, roh. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Jadi tubuh, jiwa, roh, dikotomi. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Nah ini perasaan. Ini manusia perasaan. Jadi harga diri menyangkut dengan perasaan. Perasaan. Ya menyangkut dengan identik dengan perasaan. Yunus sebagai nabi merasa harga diri jatuh. Ya, perasaan maka timbullah marah. Ya, marah. Coba perhatikan ayat pertama dan ayat 9. Yunus 1 ayat pertama dan Yunus 1 ayat Yunus pasal 4 maksud kami. Yunus pasal 4 ayat 1, Yunus pasal 4 ayat 9. Tapi hal itu sangat mengesahkan hati Yunus. Lalu marah siapa? Marahlah Yunus. Sangat mengesahkan hati Yunus. Ternyata gak jadi. Ya gak jadi di bumi hanguskan oleh Tuhan. Maka Yunus kesal. Maka marahlah. Iya perasaan saya. Waduh kesal. Perasaan saya. Aduh. Punya perasaan. Maka kesal. Kenapa? Keinginannya apa? Harga dirinya tidak menjadi satu kenyataan. Timbullah. Mulut saya enggak nyata. Malu kan gengsi sang saya nih. Saya siapa ini? Gengsi. Saya nabi. Ini timbul. Maka marah. Marahlah Yunus. Lihat. Ya sombong si Yunus ini. Sombong. Karena perasaan matahari mengesahkan. Ya marahlah iya. Coba perhatikan ayat yang ke-9 juga. Ayat 9 perhatikan.
Lalu berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Buset deh, buset. Udah layaknya aku marah sampai mati. Pohon jarak mati aja ngamuk. Kenapa? Pohon jarak itu untuk nutupin jangan kepanasan. Ya. Marah. Karena banyak orang marah gitu. Hanya soal sepele. Mau yang marah. Kerjanya hanya marah. Nabi bener-bener keterlaluan ya. Nabi marah selayaknya aku marah sampai mati. Ilah. Kok marah masih enteng. Marah sampai mati. Ya. Marah sama siapa? Sama Tuhan. Ya. Melihat Tuhan kok pohon jarak dibunuh, matilah gitu. Gak senang gitu. Ini sikapnya gak baik. Gak senang. Dengan hidup dia jalannya. Ya ini karena marah. Ya layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Marah. Karena pohon jarak mati, marah. Bukan saja marah, jawab Yunus ya. Layakkah aku marah sampai mati? Waduh. Dengan orang udah marah, yang minta ampun, udah marah sampai mati. 7 turunan, gua ngeliat muka lu. Tuhan. Dia lupa akan istrinya, dia lupa akan cinta yang pertama pada suaminya. Kasih yang pertama, cinta yang pertama. Karena aduh Tuhan, manusia. Ya, ini yang bernama si Yunus benar-benar keterlaluan. Marah sampai mati, bukan ikut Tuhan sampai mati, marah sampai mati. Ya, ada orang Betawi suka ngomong apa saya lupa ya. Biar masuk ke kuburan apa saya lupa kata-katanya. Gua kagak mau maafin, kagak mau maafin, kagak mau ngampuni. Apa saya lupa kata-kata itu. Ingat sekali. Terilah Tuhan. Keterlaluannya. Mati. Tuhan jarak. Jelas yang numbuhkan bukan dia. Tuhan yang numbuhkan. Tapi marah. Ini marah kerjanya. Yunus yang marah sampai mati. Yang ketiga. Harga diri. Ini dengan keangkuhan hidup. Harga diri ada keangkuhan hidup. Ya, angkuh hidup. Jadi isi dunia ini ya 1 Yohanes 3 ayat 15 ya. Isi dunia ini ya ayat 16 keangkuhan. Isi dunia inilah keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Yuk kita baca ya. Ya. Jadi isi semuanya ada di dalam dunia. Jadi isi dunia ini soalnya asal ngerti dengan, kalau kita nggak ngerti kita pikir dunia hebat. Semua yang ada di dalam dunia ini yang kita tinggalin ini apa? Hanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi keinginan daging, mata, keangkuhan hidup ini bukan dasar dari Tuhan, Bapa, tapi dari dunia. Isi dunia ini keinginan mata, ya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Coba keinginan daging, ya, nggak usah bingung. Daging, saudara bisa praktek lah. Keinginan mata, sebenarnya baju masih ada di lemari masih ada, beli lagi, ya. Yang ada masih belum kepakai baju setahun nggak habis, 2 tahun nggak habis. Apa kok masa COVID gini di rumah terus pakai baju yang ada, ya ini mata beli lagi, ya. Keinginan mata, tapi yang sangat menarik, keangkuhan hidup ini. Inilah yang katakan keangkuhan hidup ini. Inilah keangkuhan hidup identik dengan harga diri. Harga diri, keangkuhan hidup. Aduh, harga diri saya jatuh. Keangkuhan hidup. Kalau dia mengerti bahwa dia hamba, dia enggak akan. Harga diri, hebat loh orang, harga diri orang. Minta dihormati, minta diakui. Ya, ini dengan keangkuhan hidup. Demi apa? Gengsi. Harga diri saya. Pengen naik, mulai apa? Arloji. Ya, arloji Rolex. Dia pikir Rolex asli, nggak tahu palsu. Ya. Orang nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Saya pernah buat ulang tahun pernikahan saya 25 tahun yang lalu, ulang tahun pernikahan yang 25 tahun, saya dikasih arloji. Ya, dari saya orang kaya ya, punya pabrik tekstil ya. Nggak mungkin ya punya pabrik tekstil. Begitu kasih, simpen, taruh di jas gitu. Nggak langsung begitu aja, nggak kasih, taruh, pegang ya, simpen. Ya,
Saya nggak tahu, pikir orek mahal. Ya, saya pikir orek mahal. Ketika mau dikecilin, panjang bener. Saya pergi dengan dari adik mami adiknya, tukang rajikan, ngerti. Nah ini palsu, dia ngerti, dia yang tahu. Saya nggak ngerti. Ya pun yang memberi saya bukan dia mobil palsu, tidak, dia nggak ngerti, dia pun ketipu. Ya, kadang-kadang raji aja. Ya, barang palsu kadang-kadang nggak ngerti demi gengsi. Ya, gengsi, ini aku hidup. Ya, angkuhan hidup ini begitu hebat. Angkuhan ini begitu hebat, harga diri. Kau jalan kaki malu. Ya, kau naik mobil harus mobil yang mahal. Harga diri. Dan sebuah angkuhan hidup ini sering dalam hidup manusia sering merusak pekerjaan Tuhan, merusak rumah tangga, merusak kebahagiaan dan hidup. Mesti bahagia. Besok kan Selasa Imlek, harga kita jatuh kalau kita nggak pesta, nggak makan, nggak potong babi, potong ayam. Ya ilah, pakai baju mahal, malu. Ya ilah, ayam setiap hari makan ayam 40.000 satu bi. Babi berapa lebih murah lagi kalau nggak salah, saya nggak tahu. Ya bisa beli babi panggang, bisa beli cepat. Yang harga diri, malu harga diri. Kok kita nggak pesta, harga diri. Aduh Tuhan, itu hanya keangkuhan hidup. Angkuhan hidup karena harga diri, pengen kelihatan kaya, pengen disebut nama, pengen keren. Wah orang kaya, apa sih itu? Karena angkuhan hidup ini harga diri. Tanpa disadari, banyak pekerjaan Tuhan rusak. Ya, rusak pekerjaan Tuhan karena harga diri. Yang disebut keangkuhan hidup. Gak kuat, utang mobil, kredit mobil. Yang penting DP-nya aja belakangan. Tuh lobang gaya lobang, akhirnya kejubur lobang. Nah lobang teriak-teriak, Tuhan, salah sendiri. Ya, kita tahu hukum, kita bukan akal budi, hikmat dari Tuhan. Ini keangkuhan hidup penting, makanya dinaikin keangkuhan hidup. Oke, yang keempat, harga diri juga indeks dengan apa? Seharga darah Kristus atau salib Kristus. Harga diri atau perasaan seharga darah Kristus atau salib Kristus. Ya, harga diri atau perasaan seharga darah Kristus. Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu hidupku telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi itu, ku telah mati dan tinggalkan. Ingat kan? Jadi hidup kita yang lama mati, Dani yang lama mati, kita yang lama mati, sifat kita yang lama mati, tabiat kita yang lama mati, semua mati. Makanya mati lo kau. Yang keluar oleh Kristus yang hidup dalam hidup kita ini. Bukan kita lagi. Harga diri kita tidak, tapi Kristus. Kalau aku hidup karena Kristus, aku bisa karena Kristus. Hari ini kita masih bisa bernapas karena Kristus. Kalau kita ada karena Kristus. Semua karena Tuhan. Dan saya berdiri karena Tuhan. Bukan karena saya bisa, tapi karena Kristus. Harga kita mati seharga darah Kristus. Dia telah menebus dosa kita. Dia telah memberikan nyawanya buat kita ketika kita masih berdosa. Dan kita merasakan hari lepas hari. Kita butuh darah Yesus yang menjaga, membungkus kita. Kita masuk ke dalam dunia yang benar-benar bayang maut. Benar-benar kehidupan bayang maut. Sebagaimana Mazmur 23 ayat 4, hidup dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman maut. Ya. Tuhan gembala yang baik, kita hidup bayang maut, lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan tongkat dan gada Tuhan yang menteri, hati kita butuh Tuhan. Kita butuh gembala yang baik yang melindungi sepanjang hidup kita. Kalau saya lihat di TV, Omikron, belum selesai, ada lagi gambar. Son of Omicron, anak Omicron, father of Omicron, udah anak nih bapak lagi, entah kakek opungnya lagi. Aduh Tuhan, saya bilang, kita hidup benar-benar hidup. Kalau takut soalnya nggak akan kerja lah.
nggak akan sekolah, nggak akan ibadah. Karena takut, makan takut, tidur takut, terus bayang takut sepanjang hari. Tapi kita punya Yesus yang hidup, amin. Darah Yesus. Kalau saudara takut, darah Yesus. Bukan sebut pendeta. Darah Yesus, darah Yesus. Bungkus rumah tangga saya, kuasa darahmu. Ketika bangsa Israel, rumahnya tanda darah dan ambang dan jenang pintu. Malaikat air maut lewat. Malaikat air maut lewat karena ada darah Kristus. Ya, kita mari kemana? Hanya darah Kristus. Ya, kita dengar Son of Omicron, putra daripada Omicron. Nanti Father of Omicron. Datang lagi apa? Opungnya lagi. Datang lagi. Aduh Tuhan, kita nggak tahu kapan, nggak tahu. Ya, kalau saudara nggak tahu, kita butuh Tuhan yang melindungi kita lah. Darah Kristus, salib Kristus, di kayu salib itulah sumber segala-galanya, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber penyembuhan, sumber segala-galanya di kayu salib. Dan hari ini, ya, kita hidup mati bersama Kristus, tapi kita hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup dalam Allah, itu yang utama. Ya, harga diri ini. Yunus marah. Kenapa? Yunus memiliki keakuannya, perasaannya. Ya, yang ketiga punya keangkuhan hidup. Yunus belum mati bersama Kristus, yang masih nonjol akunya. Belum. Yunus mati belum. Karena apa? Marah. Layakkah engkau marah? Aku marah sampai mati. Itu keterlaluan kan? Benar-benar orang keterlaluan. Yunus, contoh yang baik buat kita. Ya. Yang kedua, Yunus minta mati. Yunus minta mati. Ayo. Yunus minta mati. Ayo sekarang banyak saudara. Jujur ya. Banyak kali manusia minta mati ketika ada persoalan. Ya, jangan kita minta mati karena kebodohan kita. Ya, mati karena kebodohan kita ya, jauhkan Tuhan. Yunus minta mati. Banyak kali ada peristiwa-peristiwa atau masalah yang kita hadapi pada saat ini. Banyak orang minta mati. Kapan? Ketika ada masalah. Tapi ketika duit banyak, semuanya banyak, all in. Minta apa? Hidup. Betul? Jadi kalau saya lagi senang minta hidup. Ya, minta hidup. Ya, minta hidup. Jangan minta matinya hal. Jangan. Tapi kalau dalam persoalan kita minta hidup. Siapa yang minta mati? Supaya minta hidup. Kita bisa menikmati tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Minta hidup. Ya, minta hidup kalau Tuhan hidup. Kita berikan Tuhan hidup. Kita diberikan hidup. Tuhan juga memberikan segala kebutuhan kita. Tuhan berikan rezeki buat saudara. Tuhan sudah siapkan rezeki kapan? Waktu tidur sudah ada berkatnya. Amin. Ya, sayang. Yunus minta mati. Kenapa minta mati? Nah, kita tanya. Yunus minta mati. Oh, perhatikan. Ayat Yunus pasal 4 ayat yang ketiga. Ayat yang Yunus pasal 4 ayat yang ketiga dan ayat 8. Yunus pasal 4 ayat 3 dan 8. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Hebat kan doanya. Jangan doa minta mati ya. Ya. Minta doa, minta mati, cabutlah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kenapa? Gengsi, harga diri. Sebenarnya harga diri, malu, lebih mati, malu kan, nanti begini, malu. Kalau Imlek nggak pakai baju baru, kalau nggak makan yang baru, gengsi. Dia susah, hidup kita dia susah, minta mati, lebih baik mati daripada hidup. Perhatikan ayat 8-nya, ayat 9 tadi, ayat 8.
Ya, segera sesudah matahari maka atas penentuan Allah itu angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakit kepala Yunus. Lalu rebahlah Yunus lesu dan berharap supaya mati. Kata Yunus, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Hebat ya, minta mati lagi. Nanti kita dapat berkatnya. Perhatikan firman Tuhan, saudara ngerti ya. Minta mati lagi. Tadi lo minta mati, sekarang juga minta mati. Lihat mati. Yunus ini nabi yang benar-benar keterlaluan. Tadi minta mati, sekarang minta mati lagi. Kau kuat tadi kan firman Tuhan. Sebenarnya Yunus licik ya. Banyak kali orang manusia licik ya. Dia katanya lebih baik aku mati daripada hidup. Tadi pada ayat 3 doanya minta mati. Dia juga berkata pada Tuhan, ya. Lalu lebarlah ia lesu, lemes gitu. Dan saya berharap supaya mati karenanya lebih baik aku mati daripada hidup. Lemes. Siapa hari nggak punya duit lemes? Mau Imlek. Lemes. Lesu loh. Lemes. Tidak. Ya karena minta mati. Sebenarnya kalau lihat firman Tuhan. Yuk perhatikan. Yunus pasal 2 ayat 2 dan 3. Yunus pasal 2 ayat 2 dan ayat 3. Kata Yunus ya. Dalam kesusahan kata Yunus, dalam kesusahan Yunus berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Yunus, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Stop dulu. Ya. Perhatikan. Dan Yunus, Tuhan menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, Tuhan jangan sampai aku mati. Dan Tuhan mendengar suara. Tak banyak orang kan? Dan penderitaan Tuhan, biar aku hidup, apa yang sakit. Tuhan bisa hidup, jangan sampai aku mati. Saya belum pernah lihat ya, saya belum pernah lihat tapi belum pernah ngalamin dan belum pernah lihat kesaksian Ibu Naomi. Saya ingat ya kesaksian, saya nggak mungkin bohong lah, beliau ngapain bohong kita ya. Ketika dia sakit di ruang ICU cerita melalui kesaksian, dia cerita sebelah mati, sebelah kanan lagi mati, sebelah kiri lagi mati. Dan Pak Tori juga ngalamin kesaksian juga, dilihat depannya mati, belakang mati. Apa Pak Tori jawabnya? Pak Tori, Tuhan minta hidup. Udah ngap. Ya, saya lihat di video, saya berdoa video ngap. Kalau dia kesaksian nggak mungkin bohong lah. Lihat mati. Dia bilang, Tuhan biarkan saya berikan panjang umur. Minta panjang umur. Ya, minta panjang umur. Saya juga minta panjang umur. Katanya kalau Imlek tahun ini siong macan. Ya, saya macan bener 12 kali 6 berarti 72, umur saya 72. Ya, saya ingat kalau saya waktu saya waktu saya dilahirkan ada makan bacang lah orang Cina gitu ya. Nah, ini siong macan. Nah, ini hidup dan kenyataan di tengah-tengah dalam penderitaan, dalam perut ikan, dia berteriak dan Tuhan mendengar suara Yunus. Dan artikan ayat 3-nya apa jawaban Tuhan? Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala dan gelombangmu melikupi aku. Dan Yunus dikeluarkan dari perut ikan, dia hidup. Amin. Ingat, perut ikan bagaikan suatu proses. Dalam dikit ya, perut ikan ini bagaikan satu proses. Ya, membentukkan kita. Perhatikan ya, jadi dalam perut itu bagaikan satu proses hidup yang kita jalani. Ya, proses yang hidup kita jalani. Hidup ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Terus kayak jalan tol, enggak. Pasti akan mengalami turun, pasang surut lah kata saya. Ya, dalam dunia bisik kadang-kadang lancar, kadang surut gitu. Jadi disebut proses. Dalam rumah tangga juga demikian. Ya, ngalamin pasang surut saja. Dia Tuhan, saya nggak mampu. Itulah dia sebut pembentukan. Di masa dikatakan, kalau dalam bahasa kasarnya kematian. Ya, tapi nggak lama, hanya 3 hari langsung bangkit kembali. Atau kata hidup. Jadi hidup kita ini jangan dikit nanti bagaimana, tenang ya. Waktu dalam proses sabar. Ingatkan Roma 8 ayat 28.
Allah terus bekerja untuk datangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi kita ikut ibadah Tuhan. Tak. Tuhan angkat. Nah seperti itu hidup. Hidup ini kita jalan. Kadang-kadang kita enggak bohong. Hidup ini jalan lancar. Pasti menghadapi. Kok begini? Ya saya itu seperti ini. Ya melalui pantangan. Seperti tol. Kalau keenakan tidur. Kadang masih kok enakan terus tidur gitu. Izinkan Tuhan proses. Nah Yunus masih proses. Dan saat itu dikatakan dalam firman Tuhan, dia minta hidup dan Tuhan keluarkan dia dari perut ikan. Secara logika, Yunus nggak mungkin bisa hidup. Ya, kalau kita saudara belajar tentang anatomi binatang ya. Jadi dalam tubuh manusia, dalam tubuh binatang ada zat yang melebur sesuatu benda sehingga benda itu barang itu jadi hancur. Ya. Saudara perhatikan kalau sekolah kan bisa belajar ya. Jadi ada zat yang mengeluarkan sehingga barang yang makanan yang ada dalam itu jadi hancur ya dalam tubuh binatang itu. Dan binatang itu businya hancur. Tetapi yang sangat menarik ya, yang sangat menarik ya, Yunus bisa keluar. Ini disebut kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan. Kalau saudara diizinkan kalau mengalami proses kematian, jangan pernah menyerah. Nyimpang lebih dalam dikit ya. Kalau saudara mengalami suatu proses kematian atau masalah yang berat seperti tidak berdaya, seperti kita jalan buntu lah, seperti bentar matilah gitu kita. Ingat, kita harus menyerah. Menyerah. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ketika kita menyerah, nggak lama prosesnya. Tak. Tuhan buka jalan. Apa yang dialami tidak lebih kekuatan manusia. Nah itulah hebatnya Tuhan. Nah Yunus keluar dari perut ikan. Ya, nah disinilah Yunus minta mati. Oke, yang ketiga, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup manusia. Perhatikan, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup manusia. Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak. Dan untuk itulah sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Perhatikan ayat 11-nya. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu. Yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi Tuhan juga sayang pada manusia. Ya. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia atau Tuhan sabar terhadap manusia. Karena Tuhan mendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau semua manusia bertobat. Sebab neraka bukan buat manusia, tapi buat iblis dan pengikutnya. Amin. Neraka bukan buat manusia, tapi buat iblis dan malaikat-malaikat yang melawan Tuhan. Bukan buat saudara. Yang terkonsep dalam pikiran kita, neraka itu enak. Bohong. Gak mungkin neraka enak. Neraka penuh dengan penderitaan. Ya, jangan ngalami. Ya, jangan ngalami. Jauhkan Tuhan. Makanya karena begitu besar kasih Allah isi dunia ini hingga diberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya pada dia jangan binasa, boleh hidup yang kekal. Tuhan belum mau datang sebab Tuhan sabar menunggu. Pintu anugerah atau pintu kemurahan Tuhan masih dibuka lebar-lebar supaya mereka jangan masuk binasa, supaya mereka jangan binasa tapi hidupnya kemari terima Yesus sebagai juru selamat. Ya mau manusia semua selamat bukan binasa. Ya, dia gak mau manusia binasa tapi hidup yang kekal. Amin. Dia mau
Kita hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Bukan neraka yang kekal sampai selama. Itu tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan bukan kita masuk binasa sampai selamanya. Tapi hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Di dunia 780 lebih itu hanya kemurahan. Kemurahan yang Tuhan berikan. Pintu kemurahan Tuhan. Supaya manusia jangan binasa. Terima Yesus. Sabar. Kok belum datang? Betul. Sama sabar. Melalui COVID ini. Diingatkan manusia. Supaya manusia sadar, ingat ingat lagi, ya supaya sadar, supaya banyak kembali kepada Tuhan, baik banyak kembali kepada Tuhan, sadar, eling, ayo kembali kepada Tuhan, jangan binasa. Ya, ini rencana Tuhan, kita nggak tahu apa selesai tahun ini, belum tentu, datang lagi. Dan son of Omicron nanti datang lagi apa? Bapaknya, father of Omicron. Nanti datang nggak opungnya, kakeknya apa? Grandfather, macam-macam lah. Ya, ganti nama bahasa Yunani, rubah lagi. Ya, Alpha itu bahasa Yunani kan, Alpha Omega. Makanya macam-macam. Kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Yang keempat, miliki hati yang suci. Ikutlah teladan Yesus. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Selesai. Saya cepat ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga dalam Kristus Yesus. Kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya, dalam hidup kita menaruh pikiran, perasaan yang terdapat. Pikiran Kristus ada di hidup kita ini. Beda. Ya, beda. Hati yang bersih seperti hati Tuhan, hati yang positif bukan negatif. Ya, bahkan dikatakan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Secepat selesai ya, tangguh. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Terus sampai ayat 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan berdaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terus dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada diri sendiri. Perhatikan ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, egois, tapi kepentingan orang lain juga. Orang lain juga. Miliki hati yang suci. Apa yang semua terjadi indah. Kalau kita pikiran suci, pikiran positif, semua baik. Tapi kalau pikiran jahat beda. Ya, jangan sampai berdua hati. Kita percaya, kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita juga memberi dengan hati yang sukacita. Jangan terpaksa, jangan hal yang tidak baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, saya undang kita berdiri. Kita naikkan pujian. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan Yesus jamah ku jadi
musik sayup-sayup, musik. Pagi ini Tuhan berbicara kepada kita. Dari Yakobus pasal 4 ayat 8c. Miliki hati yang suci, jangan berdua hati. Kita mengenal pribadi yang bernama Yunus. Secara rohani luar biasa dipakai Tuhan. Satu kota sekali berkhotbah, satu kota bertobat. Hebat. Tapi Yunus sayang, memiliki harga diri yang tinggi, disebut aku. Yunus egois. Yunus hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan keselamatan orang yang lain. Renungkan kembali firman. Renungkan kembali firman-Nya. Kalau sudah merenungkan, saudara berdoalah pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Berdoalah pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Apa yang jadi pergumulan saudara? Saya percaya sekarang saudara tidak minta mati. Saya percaya sekarang saudara minta hidup. Kalau Tuhan berikan panjang umur, Tuhan juga memberkati kebutuhan saudara. Katakan kepada Dia pada pagi hari ini. Berbicara kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Engkau melihat jeritan hati mereka satu persatu. Engkau tahu pergumulan mereka satu persatu, Bapa. Engkau lihat tetesan air mata mereka, Bapa. Bapa, Engkau melihat mereka. Engkau melihat mereka. Air mata yang menetes, jeritan hatinya, pergumulan mereka, Bapa. Kami bukan Yunus, tapi kami ada anak-anak yang Kau kasihi. Kami anak-anak yang Kau kasihi. Firman Tuhan ada cermin dalam hidup kami. Di mana besok harus mencari nafkah, dia harus bekerja, harus berdagang. Bungkus dia kuasa darah-Mu Tuhan, darah yang suci, darah yang anak domba yang tidak cacat dan celah. Sepanjang hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, Kau tetap menyertainya. Engkau Immanuel, bahkan Engkau berkata Engkau gembala yang baik. Sebagaimana Mazmur 23:4, lembah kekelaman, tongkat dan ganda Tuhan menyertai mereka. Sertai sepanjang hidup mereka. Jangan Kau tinggalkan dan jangan Kau biarkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan kepada sembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela. Dengan tidak ada motivasi lain. Kami memberikan hati yang tulus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya bersama, hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi berkat buat kita ya. Saya percaya saudara bukan Yunus. Saudara anak yang dikasih Tuhan ya. Tuhan Yunus hanya cermin buat kita ya. Tapi kita anak yang dikasih Tuhan ya. Dengar-dengaran, katakan anak yang manis ya. Biar firman jadi berkat. Bangkit berdiri. Bapa yang bersemaian kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kau sudah berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami bukan Yunus, tapi kami ada anak yang Kau kasihi Tuhan. Kami ada biji mata kesayangan Engkau Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Kau yang rohani kau berkati, yang jasmani juga kau akan berkati. Besok kami mencari nafkah, minggu depan kami sertai perjalanan kami, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, bungkus kami kuasa darah-Mu. Jangan sampai kami terpapar virus corona, dan kami juga memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, berkat saudara yang ulang tahun pada minggu ini, Kau berkati panjang umur, Kau juga berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Berkat ulang tahun pernikahan anak-anak-Mu, semua dengan nikah yang diberkati, nikah yang bahagia, nikah yang diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukarela, tanpa motivasi lain, tanpa paksaan. Kami memberikan karena mencintai Engkau, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan kami beri korban syukur secara khusus, bahkan juga memberikan hak milik-Mu. Kami lakukan dengan cinta. Kami percaya sesuatu lakukan dengan cinta, Engkau tidak akan menutup mata. Apa yang ditabur, dia berhak menuai. Orang mabuk cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan liwat buat tangan, pekerja dan usaha mereka. Dengan berkat-berkati pakai yang belum bisa memberi, berkati juga. Saat kali belajar menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ibadah kau sesi kedua kau berkati, atau lain ibadah sore kau berkati, bahkan kau muda kau berkati, dan sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Antar kami dengan selamat, kembalikan kami besok minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dan kasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan ada wajah kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang.